Selamat pagi anak-anak, salam bahagia. Kembali lagi, kali ini kita akan belajar tentang prakarya dan kewirausahaan pengolahan makanan khas daerah, yaitu pada materi pemasaran usaha makanan khas sesuai dengan potensi lokal daerah. Anak-anak, pasti kalian pernah melihat beberapa iklan ini, yaitu misalnya Big Frozen Food, produk rujak cireng, nugget, sosis, kentang, kebab, Mariam, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau kalian melihat iklan ini? Apakah kalian tertarik? Atau jika kalian melihat iklan ini, bakso frozen, beli 4, gratis 1. Nah, dari kedua iklan ini, mana yang menurut kalian lebih menarik? Kalau kalian ingin membeli makanan frozen atau makanan beku, kalian akan tertarik membeli yang mana dan kenapa? Kalian pasti sudah tahu jawabannya sendiri. Nah, disinilah pentingnya yang namanya pemasaran usaha. Pada peluang bisnis makanan khas daerah, itu memiliki potensi besar karena semua orang pasti butuh makan kan? Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan semua makhluk hidup termasuk manusia. Potensi wisata kuliner itu memiliki banyak peminat di masyarakat. Dan namun, teori tidak selalu sama dengan realita. Walaupun potensi makanan khas daerah itu besar, dan begitu juga dengan potensi wisata kuliner yang banyak peminat, namun ternyata banyak bisnis makanan yang tidak bertahan. Ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang bisnis pemasaran. Itu salah satu sebabnya. Nah, untuk itu, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pengertian pemasaran, tujuan pemasaran, membuat nama untuk bisnis makanan, memperkenalkan usaha olahan makanan kepada masyarakat, teknik potongan harga, membangun jaringan usaha pendukung, menciptakan inovasi pada menu yang ditawarkan, dan meningkatkan kualitas layanan. Sebelumnya, pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punyai. Pemasaran itu mencakup pengiklanan, penjualan, pengiriman produk ke konsumen, atau perusahaan lain. Tujuan dari pemasaran adalah untuk memberikan informasi atau promosi, karena promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik calon konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya. Kemudian, memahami pasar dan konsumen. Memahami segala persaingan, kebutuhan, keinginan, serta memahami tren-tren yang muncul dalam pasar, termasuk untuk meningkatkan daya beli. Ini sangat penting untuk keberhasilan sebuah usaha. Menciptakan produk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat adalah hal penting bagi sebuah usaha. Dari pemahaman pasaran konsumen, maka pemasaran perlu membantu perusahaan dan bagian perancang produk serta bagian produksi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut. Kemudian, tujuan yang keempat adalah mencapai titik imbas. Sebuah usaha itu sangat penting untuk mencapai titik imbas antara total biaya produksi dan total volume penjualan agar usaha tersebut tidak rugi. Dan bila perlu, total volume penjualan itu harus lebih besar dari total biaya produksi sehingga terdapat keuntungan dan usaha tersebut akan terus berjalan. Pencitraan adalah poin penting dari sebuah usaha. Karena dengan pencitraan, maka konsumen dapat lebih mengenal dan tertarik dengan produk yang ditawarkan.
Pencitraan bisa dibentuk menggunakan tokoh idola seperti artis Korea sekarang yang sedang ngetren, atau bisa dengan mengadakan event, iklan, maupun modifikasi konten. Yang terakhir itu adalah kepuasan konsumen. Jika konsumen puas, maka konsumen akan kembali untuk mencari produk kita. Nah, bagaimana langkah-langkah pemasaran? Yang pertama, itu buatlah nama untuk bisnis makanan semenarik mungkin. Walaupun ada pepatah yang mengatakan apalah arti sebuah nama, tetapi dalam sebuah bisnis usaha, nama itu sangat penting. Coba lihat iklan berikut ini. Soto ayam cami. Soto segar Bonyolali. Dua iklan ini adalah ikan soto. Soto ayam. Nah, menurut kalian, mana yang lebih menarik? Bisakah kalian membuat nama makanan yang menarik seperti ini? Nanti coba latihkan sendiri ya anak-anak. Kemudian jus. Nah, ada dua iklan jus di sini. Anyi Fresh Juice. Just kidding friends. Nah, oke. Kedua iklan ini membuat kita untuk menoleh minimal lebih dari satu kali. Hah, apa itu? Nah, seperti itu. Itu adalah ciri-ciri bahwa apa yang ditawarkan itu sudah mampu menarik pembeli. Kemudian kita lanjut, sate. Ada merek sate power. Senarai. Senarai harga. Ditawarkan menu. Kemudian ada namanya warung sate kambing Pak Min gitu ya. Nah, menurutmu mana yang lebih menarik? Mana yang lebih memiliki nilai jual? Kamu pasti punya sudah pendapat sendiri. Selanjutnya ada merek ayam penyet pelakor Mang Dadang. Nah, minimal kamu akan menoleh 2 kali karena namanya yang menarik pelakor. Itu misalnya ya. Oke, kemudian perkenalkan usaha olahan makanan kepada masyarakat. Tak kenal maka tak suka gitu ya. Kalau kamu tidak memperkenalkan makananmu kepada masyarakat, makananmu itu akan kurang dikenal. Jadi, ayo perkenalkan makananmu bisa dengan cara festival kuliner. Di Bali itu banyak misalnya dari perkenalan, pameran, atau PKB, Pesta Kesenian Bali. Dan pameran-pameran kuliner yang lain. Seperti ini misalnya pesta kuliner di Pasar Baru, Pasar Malam, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah teknik potongan harga. Siapa sih yang tidak tertarik dengan diskon? Asal mendengar kata diskon, itu pasti orang akan tertarik. Padahal mungkin harganya itu tidak lebih murah daripada makanan lain. Tapi kalau mendengar sudah istilah diskon, kata diskon, itu pasti kita akan berpikir untuk membelinya. Contohnya ini, berikanlah diskon pada event-event tertentu. Misalnya, hari ulang tahun presiden. Gratis makan soto bagi yang bernama Jokowi, Joko, atau Widodo. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, seperti itu misalnya contoh promosi. Kemudian, yang seru di bulan Agustus, ajak Agus makan gratis. Ya, ini misalnya contohnya bagi yang bernama Agus, gitu, iklannya. Kemudian, iklan berilah diskon pada grand opening. Jika kalian pertama kali membuka usaha, sehingga orang tertarik untuk makan di sana. Karena biasanya makanan itu kalau sudah dicicipi dan kalian memang rasanya enak, itu ketika di grand opening kalian memberikan diskon-diskon, orang akan mencicipi. Setelah mencicipi, kalau dirasa enak, setelah tidak ada diskon, orang tetap akan membeli. Kemudian membangun jaringan usaha pendukung. Misalnya, kalian ingin membuka usaha olahan tempe. Jadi kalian harus punya jaringan pengusaha tempe dan kemasannya. Seperti itu misalnya. Dan bagian-bagian yang lain dari usaha ini. Kemudian kalian bisa membangun jaringan usaha dengan agen pengantaran.
Misalnya ini dengan Gojek, GoFood, dan sebagainya. Kemudian kalian juga bisa melakukan join usaha dengan usaha lain yang saling mendukung. Misalnya ini ayam geprek dengan boba dan sebagainya. Nah, kemudian trik selanjutnya adalah menciptakan inovasi pada menu yang ditawarkan. Ini babi guling saus samyang, misalnya gitu. Ini menarik kan? Gimana sih rasanya? Pasti kita ingin mencoba. Kemudian jus salak misalnya. Salak itu biasanya dimakan buah mentah. Nah, kita tawarkan dalam bentuk jus misalnya. Dengan merek tertentu, kemasan yang menarik, promo yang menarik. Kemudian teknik selanjutnya adalah meningkatkan kualitas layanan. Contohnya dengan delivery order. Kadang-kadang kaum rebahan gitu ya, banyak kaum rebahan, kaum yang ingin rebah di rumah, ingin makan, tidak mau keluar rumah, itu sering akan tertarik jika kita tawarkan makanan yang siap hantar atau untuk orang-orang yang sibuk bekerja di perkantoran. Itu akan tertarik jika mereka tidak usah keluar kantor, mereka masih bisa mengerjakan pekerjaannya, dan makanan bisa dihantarkan ke tempat mereka. Seperti itu. Kemudian kemasan yang menarik. Nah, kemasan itu faktor penting dari meningkatkan kualitas sebuah produk. Beda kemasan akan beda tampilan, beda daya tarik, dan beda daya jual. Yang kemudian selanjutnya adalah metode pembayaran. Kalian bisa menyediakan layanan prima dengan menyediakan berbagai cara metode pembayaran. Bisa dengan cash atau tunai, bisa dengan menggunakan transfer. Misalnya by OVO, by Gojek, atau transfer langsung antar bank. Demikian materi kita kali ini tentang pemasaran usaha makanan khas daerah. Ingat, teori tanpa dimulai, tanpa start itu tidak ada artinya. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya, Niwayan Eka Pratiwi, Guru SMA 1 Bebadep.